Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Nah, sekarang kita belajar selain matematika. Kan yang tadi postingan sudah matematika. Sekarang yang selain matematika, tapi mulainya dari pembelajaran 2. Karena kemarin pembelajaran 2 ada yang belum. Ada dimulai dari halaman 74. Nah, di situ perhatikan gambar. Dari gambar di atas, manakah yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Nah, pasti semuanya sudah tahu kan? Kalau gambar pertama itu anggota keluarga, semua anggota keluarga sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan rumahnya. Kemudian gambar yang kedua itu anak itu membuang sampah di sungai. Baik tidak ya seperti itu? Sebaiknya tidak dilakukan ya, karena mungkin kalau dari satu hari sampah dibuang ke sungai mungkin akan hanyut kemudian hilang. Tapi kan kamu tidak tahu mereka akan berhenti di mana nantinya. Kemungkinan sampah-sampah itu akan menumpuk setiap hari, bukan hanya dari kamu, tapi dari orang lain juga yang bisa jadi membawa sampah sembarangan di sungai seperti gambar nomor 2. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, kamu pasti tahu ya, rajin bersihkan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi? Nah, merawat tanaman. Kalau tanaman itu dirasa sudah panjang, dirapikan, itu juga salah satu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian membersihkan bak mandi. Nah, itu juga penting. Apalagi sekarang kan musimnya banyak penyakit. Kalau membersihkan bak mandi itu nanti bisa mencegah penyakit demam berdarah supaya tidak digenangi oleh sarang nyamuk. Kemudian airnya akan selalu bersih. Kemudian kita lanjut sampai halaman 70, masih 74 ya. Yang selanjutnya ayo membaca. Di Kampung Tigor sedang diadakan kegiatan kerja bakti. Tigor dan teman-teman sekolah Tigor mengikuti kegiatan dengan senang hati. Mereka bekerja sama agar lingkungan sekitar menjadi bersih. Teman di Kampung Tigor berbeda-beda agama. Mereka juga berasal dari suku yang berbeda-beda. Jenis kelamin mereka pun berbeda-beda. Walaupun berbeda, mereka tetap hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, kita juga pernah melakukannya di kelas. Walaupun kita berbeda jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, tapi semuanya saling membantu. Kalau yang berat-berat seperti memindahkan meja, merapikan bangku, itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang perempuannya bisa menyapu. Kemudian waktu itu pernah kita melakukan bersih-bersih sekolah ya kan? Ada yang bagian menyiram, ada yang menyapu, ada yang membersihkan rumput liar. Nah, itu juga salah satu tindakan kerja bakti kecil yang bisa kita lakukan. Kemudian halaman 75. Nah, cara menjaga keselamatan di dalam bis. Setiap tahun Budi dan keluarga mengunjungi rumah nenek yang berada di Surabaya. Mereka ke Surabaya naik bis. Budi dan keluarga memperhatikan beberapa cara menjaga keselamatan diri dan barang bawaannya. Berikut beberapa cara menjaga keselamatan di dalam bis. Nah, kamu pernah tahu nggak di terminal tempat pemberhentian bis ya? Yang deket sini kan terminal Bungurasi tuh. Kalau yang lebih populer itu terminal Bungurasi ya. Nah, terminal Purabaya namanya ya. Nah, di terminal Purabaya itu ada orang-orang ketika mudik itu bawa barang bawaan tuh banyak sekali sampai bawa kardus-kardus gitu. Nah, hebatnya tuh kok bisa ya bawanya. Nah, ketika bawa barang banyak itu kamu juga harus memperhatikan keselamatan barang bawaanmu. Siapa tahu ada yang tertinggal, siapa tahu juga ada yang enggak sampai ya. Semoga enggak sampai misalnya enggak sengaja terambil orang seperti itu. Nah, beberapa cara diantaranya. Nomor 1, memperhatikan bis yang kita tumpangi sesuai dengan tertera di dalam tiket. Nah, kamu harus tahu kamu mau tujuan kemana. Jangan sampai kamu beli tiketnya itu keliru, nanti salah alamat, nanti seperti di Mr. Bean loh.
Kemudian nomor 2, memperhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan bis. Nah, upayakan sebelum keberangkatan bis kamu sudah sampai di terminal, jadi nanti tidak sampai tertinggal. Kemudian nomor 3, tunggulah bis di tempat yang aman atau di tempat yang telah disediakan. Nah, biasanya itu ada orang-orang tuh sampai lari-lari mengejar bis yang akan berangkat. Nah, itu kurang aman ya. Jadi sebaiknya anak-anak tidak melakukan seperti itu. Walaupun nanti sudah besar juga diusahakan tidak seperti itu. Tunggulah bis di tempat yang aman. Kemudian yang keempat, gunakan sepatu yang nyaman agar mempermudah atau agar memudahkan untuk bergerak. Nah, ini sepatu bolehlah pakai sandal, tapi takutnya kalau sandal tuh nanti lepas ketika kamu mau naik bis. Nah, kan nggak lucu kalau misalnya mau naik sandalnya ketinggalan di bawah. Nah, kemudian untuk perempuan nih, nah Bunin juga kalau misalnya pakai sepatu ya yang nyaman, yang sekiranya untuk bergerak itu tidak menyakiti kakimu. Jangan sampai pakai sandal yang tinggi seperti penyanyi gitu. Nanti kalau kamu naik bis kemudian ya gak sengaja kakinya keseleo kan tidak lucu. Kemudian nomor 5, jagalah barang bawaanmu dengan baik agar tidak hilang. Nah, ini seperti yang Bu Nini sampaikan tadi di awal. Kemudian yang keenam, bertanyalah kepada petugas jika ada yang kurang jelas. Kalau kamu tidak tahu mau naik bis apa, Pak saya mau ke Malang, mau naik bis yang mana? Nah, lebih baik tanya ke petugasnya. Jangan sampai nanti salah beli tiket atau salah naik bis. Kemudian halaman selanjutnya, oh iya nak, yang halaman 77 itu hiasan bis dari kardus itu bisa dibuat sendiri di rumah sambil mengisi waktu luang di rumah ya. Kemudian kita sampai halaman 80. Halaman 79-nya enggak usah, itu nanti insya Allah ada di kelas selanjutnya kamu, kelas 3 atau kelas 4 itu ada lagi. Halaman 80 ya. Halaman 80, Minggu pagi ibu mengajak Budi berbelanja ke pasar. Saat itu suasana di pasar sangat ramai. Terdapat banyak orang yang sedang melakukan jual beli. Ibu menyuruh Budi agar berhati-hati dan menjaga keselamatan ketika di tempat yang ramai. Selama berbelanja di pasar, Budi selalu menggandeng tangan ibu selalu menggandeng tangan Budi agar mereka berdua tidak terpisah. Itu dilakukan ibu untuk menjaga keselamatan Budi ketika belanja di pasar. Walaupun pasar tradisional ataupun mall, nah itu sebaiknya jangan terlalu jauh dengan orang tua. Kalau terlalu jauh, nggak orang tua saja sih, dengan orang dewasa yang saat itu pergi dengan kamu, karena ditakutkan atau dikhawatirkan itu kamu bisa terpisah. Nanti kamu diumumkan lewat mic-nya. Ya kalau di mall ada, kalau di pasar kan tidak ada. Nah, kalau di pasar itu biasanya kan tetap ramai suasananya. Diupayakan juga kamu tetap dekat dengan orang dewasa yang berangkat denganmu saat itu. Nah, kemudian halaman 81 kita jawab soalnya. Apa yang dilakukan Budi dan Ibu saat berada di pasar? Nah, jelas ya, mereka berbelanja. Nggak mungkin kan mereka sedang ini cuman jalan-jalan aja, berbelanja. Nomor 2, kapan Budi dan Ibu berbelanja ke pasar? Nah, kapan tadi? Ya, Minggu pagi. Nomor 3, bagaimana keadaan pasar saat hari Minggu? Sangat ramai ya. Kan hari Minggu itu banyak orang libur, jadi biasanya anaknya juga diajak ke pasar. Tuh. Kemudian nomor 4, mengapa ibu menggandeng tangan Budi? Agar tidak terpisah. Kemudian nomor 5, di mana orang melakukan jual beli? Tadi tempat yang kita bicarakan di mana? Iya, di pasar. Kemudian selanjutnya halaman 81 yang bawah. Nah, soal-soal yang tadi yang di Ayo Berlatih tadi kan menggunakan kalimat tanya ya pastinya, karena kan untuk bertanya. Nah, kalimat tanya itu apa? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Kalimat tanya biasanya diawali kata tanya. Nah, kamu masih ingat kata tanya yang diajarkan Bu Ninin? Ada
berapa? Ya, adik Simba berapa? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Kemudian berapa? Atau kata tanya yang diberikah belakangnya? Siapakah? Berapakah? Bagaimanakah? Itu juga termasuk kata tanya. Nah, kalimat tanya sudah tahu kan diakhiri oleh tanda apa? Ya, tanda tanya yang seperti sabitnya Pak Tani itu ya. Kemudian halaman 82, Budi mengamati kegiatan di pasar. Budi melihat petugas kebersihan membersihkan sampah yang berserakan di pasar. Ada juga pedagang yang membantu membersihkan sampah di pasar. Nah, biasanya ini pedagang yang bertanggung jawab. Dia berjualan, misalnya dia pakai plastik nih. Nah, plastik yang sehabis dipakai untuk tempatnya barang yang mau dijual, nah dia ini setelah barangnya ditampilkan atau dikeluarkan, plastiknya dia simpan sendiri atau dirapikan sendiri. Itu pedagang yang bertanggung jawab. Nah, mereka saling membantu dan hidup rukun. Bukan hanya petugas kebersihan yang bertanggung jawab terhadap kebersihan pasar, semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Nah, halaman 82, nah itu gambar mana yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Iya, gambar yang nomor 1 ya, membuang sampah di tempat sampah. Kemudian sudah halaman selanjutnya 83, terakhir. Nah, musim hujan sedang terjadi di Indonesia. Hampir setiap hari hujan turun dengan lebat. Sudah 2 minggu hujan terus mengguyur. Hujan yang turun tanpa henti tersebut menyebabkan banyak pemukiman warga dilanda banjir, khususnya pemukiman warga yang terletak di dataran rendah. Hal itu menyebabkan banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, nomor 1, apa isi teks di atas? Iya, hujan yang menyebabkan banjir. Silakan ditulis. Hujan yang menyebabkan banjir. Nomor 2, di mana musim hujan terjadi? Di Indonesia. Nomor 3, kapan hujan turun dengan lebat? Saat musim hujan. Nomor 4, mengapa warga dilanda banjir? Karena hujan terus turun. Nomor 5, bagaimana cara menyelamatkan diri saat terkena banjir? Mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti itu. Kemudian yang yang halaman 84 itu kamu bisa susun sendiri, nanti difotokan kirim ke Bu Ninin ya. Baru Bu Ninin koreksi. Oke, sekian pembelajaran kita untuk subtema 4. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum, selamat pagi.